Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Storynemad di seluruh penjuru dunia. Mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nempa mau nyeritain One High School Heroes yang rilis tahun 2025 part kedua nih, men. Asik sih Mas Yan, gak kalah brutal lah sama Week Hero Class. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, setelah Giom dan Yeonki resmi bersatu untuk membasmi pembuli di semua sekolah SMA, hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah gudang tempat Kim Nam dan gengnya melakukan tindakan intimidasi dengan menyiksa seorang murid culun, men. Dengan topeng ecek-ecek ala Spider-Man versi light, mereka pun menghentikan tindakan itu demi menjalankan misi pemberantasan pembulian yang dinamai High School Heroes. Mereka juga memperkenalkan diri ke Kim Nam dan gengnya sebagai High School Heroes untuk memberantas orang-orang sampah kayak Kim Nam dan gengnya ini. Gak pakai basa-basi lagi, mereka berdua pun langsung melancarkan serangan dan misi pertama pun dimulai. Saat itu, Yeonki bisa dengan mudah menghabisi anak buah Kim Nam, sedangkan Giom terlihat kewalahan saat menghadapi Kim Nam. Diketahui, Kim Nam emang bukan pembuli biasa, men. Selain pintar dalam hal akademik, dia juga jago gelut. Ngelihat Giom yang hampir aja kalah, Yeonki pun turun tangan dan bertukar lawan. Giom ngelawan anak buah Kim Nam, sementara Yeonki menghadapi sang raja terakhir, yaitu Kim Nam. Namun sayang seribu sayang, hasilnya tetap sama aja, men. Karena Kim Nam ini emang jago. Oleh sebab itulah, Yeonki kembali menyerahkan kepada Giom dan bertukar lawan lagi. Kali ini, Giom melakukan keahliannya untuk mempelajari gerakan dan teknik yang dipakai Kim Nam seperti sebelumnya. Hingga akhirnya, Giom pun berhasil ngebikin Kim Nam keok berkat teknik andalannya itu. Habis itu, Giom sama Yeonki nyuruh Kim Nam untuk meminta maaf secara langsung kepada korbannya di hadapan kamera. Karena dengan cara itu, mereka bisa meruntuhkan harga diri Kim Nam si Kang Bully yang selama ini merasa paling berkuasa. Yeonki memahami bahwa luka dari perundungan yang didapatkan korban menyebabkan trauma dan rasa sakit yang akan terus membekas dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Yeonki mempersilahkan korban untuk menghajar Kim Nam sebagai bentuk perlawanan dan supaya traumanya cepat terobati. Ngelihat hal itu, Giom ngerasa heran, men, karena Yeonki sangat peka terhadap perasaan korban bullying, seolah-olah Yeonki sendiri pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Setelah berhasil menyelesaikan misi pertama, mereka berdua nyantui di pinggir jalan sambil minum-minum nih ceritanya. Di sinilah Giom yang selama ini sangat dingin untuk pertama kalinya dia bisa tertawa lepas. Giom ngerasa seneng banget dengan aksi High School Heroes yang baru aja mereka lakukan itu. Dia mengaku saat menghajar sampah kayak Kim Nam tadi bisa melepaskan luka batin dan tekanan psikologis yang disebabkan oleh ayahnya sendiri dan selama ini telah menghantuinya. Oleh sebab itu, Giom mengajak Yeonki buat ngelanjutin misi ini lagi, mulai dari mencari target berikutnya. 하이스쿨 슈퍼히어로즈의 첫 데뷔 성공을 축하. 진짜 대박이었다니까. Oke, karena malam udah larut, mereka berdua memutuskan untuk pulang. Namun tanpa sepengetahuan Giom, ternyata Yeonki nggak langsung pulang, men, dan mampir dulu ke sebuah rumah sakit untuk ngejenguk seseorang yang telah lama koma. Di sini barulah terungkap, ternyata orang tersebut adalah sahabat dekat Yeonki yang bernama Ji Seong. Jadi Ji Seong ini adalah korban perundungan yang sangat keras sampai ngebikin dia koma hampir 1 tahun loh, men. Meski begitu, Yeonki selalu meluangkan waktu untuk menjenguknya dengan harapan suatu hari Ji Seong akan bangun kembali. Saat itu, Yeonki ngasih tahu Ji Seong kalau dia berhasil ngajar Kim Nam sebagai bentuk balas dendam atas apa yang telah menimpa Ji Seong selama ini.
Dengan kalahnya Kim Nam, kini hanya tersisa 2 target lagi yang harus dihabisi. Karena itu, Yongki berjanji akan menuntaskan dendam tersebut. Besoknya di sekolah, Yongki ngajak Geom untuk kembali menjalankan misi mereka sepulang sekolah nanti. Dia bilang kalau dia udah nemu target selanjutnya, seorang pembuli brutal dari sekolah selatan. Dan menariknya lagi nih men, si target kali ini juga sahabat sekaligus bagian dari aliansi Kim Nam. Sedangkan di luar kelas, Hong Il lagi ngebujuk Seng Jun agar kembali bergabung dengan aliansi Namsik. Karena diketahui Namsik pengen ngumpulin kekuatan supaya bisa ngerebut kembali kekuasaan yang telah diambil alih Geom. Namun Seong Jun menolak ajakan itu karena udah gak tertarik ngejalanin kehidupan kayak sebelumnya saat beraliansi. Dan kini dia pengen fokus latihan tinju aja untuk mempersiapkan diri dalam kompetisi yang akan datang. Kebetulan obrolan itu gak sengaja didengar sama Geom dan juga Yongki yang langsung ngajak Seong Jun untuk bergabung dengan mereka. Namun Seong Jun juga menolak ajakan itu dan menasihati Geom bahwa apa yang dilakukan Geom saat ini gak beda jauh sama apa yang dilakukan Namsik dulu saat Namsik masih jadi seorang siswa pendiam sama kayak Geom. Tapi setelah melakukan baku hantam dan sadar dirinya kuat, baru deh Namsik berubah dan mulai ngebentuk aliansi supaya bisa melakukan pembulian. Seong Jun cuma bisa berharap agar Geom gak berakhir sama kayak si kampret Namsik. Sedangkan di ruang guru ada seorang murid pindahan kelas 3 nih men. Wajahnya sangat dingin dan penampilannya sangat tertutup. Bahkan dia dengan sengaja menyembunyikan wajahnya di balik topi. Murid ini bernama Gulje dan kehadirannya itu langsung menarik perhatian murid kelas 3 karena keberaniannya yang malah duduk di bangkunya Namsik. Gak lama Namsik datang dong dan langsung negur Gulje untuk pindah meja. Gulje yang gak pingin bikin masalah pun mengalah dan meminta maaf karena dia gak tahu kalau itu bangku Namsik. Tapi Namsik masih belum puas dengan hal itu dan malah dia men. Tapi saat itu Gulje menolak dan hal itu ngebikin Namsik kesel dan langsung menyerangnya. Namun siapa sangka semua serangan Namsik berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Gulje men. Lalu dia memperingatkan Namsik untuk berhenti kalau gak ingin nyawanya melayang. Dari sinilah kita akhirnya tahu kalau Gulje bukanlah murid pendiam biasa, melainkan murid yang sangat berbahaya. Pas di ruang musik, Namsik ngerasa kesel sekaligus malu men. Soalnya udah kehilangan posisinya dari Geom dan kini dia kembali menerima kenyataan pahit setelah Gulje si murid baru mempermalukan dirinya. Dengan penuh keresahan, Namsik mulai merencanakan strategi untuk merebut kembali tahtanya di sekolah. Terus dia menyuruh Hong Il untuk menemui Geom sama Yongki untuk mengadu domba mereka dengan Gulje. Pas udah ketemu, Hong Il ngasih tahu kalau kelas 3 kedatangan murid baru yang sangat kuat dan bahkan telah mengalahkan Namsik. Menurutnya, murid baru ini berniat menguasai seluruh sekolah dan cepat atau lambat dia pasti bakal ngajar Geom juga. Geom yang gak pengen posisinya digantikan pun langsung nyariin Gulje yang saat itu lagi santuy duduk di dalam kelas. Tanpa basa-basi lagi, Geom langsung nanyain kebenaran rumor tersebut kepada Gulje. Gulje yang gak pengen bikin keributan ngajak Geom sama Yongki buat ngobrol secara baik-baik di rooftop men. Gulje ngejelasin kalau semua ini cuman kesalahpahaman aja. Gulje juga ngaku kalau dia cuman siswa biasa yang sengaja pindah ke sekolah ini supaya bisa belajar dengan tenang. Dia juga negesin kalau dia gak ada niat sedikit pun untuk menguasai sekolah ini. Namun Geom tetap gak percaya dan langsung nyerang Gulje. Tapi ya seperti yang sebelumnya, Gulje bisa dengan mudah menghindari semua serangan Geom men. Saat itu Yongki yang akhirnya mengenali Gulje pun langsung ngehentiin Geom karena Gulje bukan berada di levelnya. Dia ngasih tahu kalau Gulje adalah penguasa sekolah yang sangat brutal dan sangat terkenal di setiap penjuru sekolah. Lalu Yongki pun meminta maaf atas perbuatannya itu. Mengetahui rencana adu dombanya gagal, Namsik pun merasa sangat kecewa men. Dia jadi makin kesel setelah antek-anteknya ngasih tahu kalau kekalahannya dari Geom telah menyebar luas ke seluruh penjuru sekolah bahkan sampai sekolah lain juga. Sementara di luar, Yongki ngasih tahu Geom tentang identitas asli Gulje yang mana namanya sangat terkenal di semua sekolah yang ada di Korea. Jadi Gulje adalah alumni SMA Samcheong yang merupakan
bukan sekolah biasa. Para murid yang pernah melakukan tindak kriminal tinggi pasti akan dikirimkan ke sekolah itu dan orang-orang menyebutnya dengan penjara sekolah, men. Di sana gak ada yang namanya belajar. Setiap hari mereka dipaksa gelut satu sama lain, bahkan saling menghabisi nyawa. Dan siapapun yang mampu bertahan dalam pertarungan brutal ini akan dinyatakan lulus dan diperbolehkan untuk pindah ke sekolah umum lainnya. Yang artinya Gulce telah berhasil lulus dari penjara sekolah itu, yang menandakan betapa kuatnya dan berbahaya si Gulce ini. Meski begitu, Yongki ngerasa seneng sama kehadiran Gulce karena menurutnya dengan adanya Gulce, sekolah akan jauh lebih damai dan gak bakal ada lagi kasus pembulian. Sebab dia sangat berbeda dengan Namsik yang menggunakan kekuatannya untuk menindas. Tapi sebaliknya, Gulce malah akan memanfaatkan kekuatannya untuk melindungi murid lemah dari penindas. Oleh sebab itu, Yongki berniat mengajak Gulce untuk bergabung ke dalam misi High School Heroes ini. Saat itu Yongki gak sengaja ngeliat Gulce yang lagi dibuntuti sama Namsik dan antek-anteknya, men. Gulce yang gak mau gelut supaya gak dikeluarin sekolah memilih untuk melarikan diri. Tapi sialnya dia terjebak di gang buntu. Dan karena gak punya pilihan lain, Gulce terpaksa meladeni Namsik sama Sungbok yang pengen balas dendam. Dengan sangat mengerikan, Gulce berhasil membuat Namsik sama Sungbok tunduk di hadapannya cuma dengan beberapa kepretan doang, men. Ternyata perkelahian barusan telah direkam oleh Yongki yang berniat memanfaatkan video tersebut sebagai kartu as agar Gulce mau membantunya suatu hari nanti. Soalnya kalau sampai video itu tersebar, Gulce bakal dikeluarin dari sekolah sebab dia udah berjanji gak bakal ngebikin keributan. Dan karena gak ada pilihan lain ya kan, akhirnya Gulce pun menyetujui penawaran itu dengan syarat video itu gak boleh sampai bocor. 오케이. 위험해 보이더라. 학교에 소문나면 되게 곤란해지시겠죠? 선배님 그럼 저한테 빚 하나 딱 지신 겁니다. 딱 한 번만. Di sisi lain, Kyo mulai kehilangan fokus dalam belajar dan memperoleh nilai buruk akhir-akhir ini, men. Hal ini ngebikin ayahnya ngamuk-ngamuk, bahkan sampai tega nampar dia loh. Namun kali ini sang ibu memberanikan diri untuk membela Geom karena udah muak dengan cara suaminya mendidik sang anak dengan sangat keras. Menurutnya metode kayak gitu bukan ngebikin anak jadi pinter, tapi malah menciptakan tekanan batin yang super dalam. Sang suami masih kekeh dan menganggap benar tindakannya itu, hingga akhirnya mereka pun berdebat besar saat itu, men. Luka batin Geom yang selama ini perlahan mulai sembuh kini kembali terbuka setelah menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya itu. Sementara di bawah kolong jembatan, sekelompok murid terlihat sedang melakukan intimidasi kepada murid culun, men. Pemimpin kelompok ini bernama Gyun yang merupakan sahabat sekaligus aliansi dari Kim Nam. Di tengah aksinya itu, tiba-tiba dia ngedenger teriakan keras yang meminta mereka untuk menghentikan aksi tak terpuji mereka itu. Dan seperti yang bisa kita duga, itu adalah Yongki dan Keon yang kembali melanjutkan misi mereka. Tanpa banyak bacot lagi, mereka berlangsung membantai mereka satu persatu. Karena Keon juga pengen ngelampiasin tekanan batin yang dia terima sebelumnya. Bahkan Keom dengan kejam hampir menghabisi Gyun dengan tongkat besi, tapi untungnya dia dihentiin dan disadarkan Yongki karena Keom sudah terlelap dan dibutakan oleh amarah, men. Kelar nyelesain misi, Keom sama Yongki nyantai sebentar lah ya di sebuah gang sempit. Dalam keheningan itu, Yongki mengungkapkan ketakutannya saat Keom mengamuk dan membabi buta tadi. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Yongki ditelepon pihak rumah sakit yang mengabarkan kalau Jisung akhirnya telah sadar dari komanya. Dengan penuh semangat kebahagiaan, Yongki langsung bergegas pergi menuju rumah sakit, men. Dan begitu sampai, dia pun... 나 누군지 알겠어. Sedangkan Keom sendiri lagi OTW pulang dan pas di stasiun, dia nggak sengaja ngedengar sejumlah murid yang lagi ngobrolin tentang munculnya seorang pahlawan sekolah bertopeng yang ngajar para pelaku pembulian.
Ternyata aksi High School Heroes Giom sama Yongki telah menyebar ke penjuru kota dan para murid lemah jadi ngerasa seneng atas kehadiran sang pahlawan ini. Setibanya di rumah, Giom disambut dengan amukan ayahnya gara-gara pulang larut malam. Dan sang ayah ngeluapin amarahnya atas perubahan drastis Giom akhir-akhir ini. Mulai dari nilai akademik yang terus menurun hingga wajahnya yang selalu terluka dan berdarah akibat gelut. Sang ayah berpikir Giom berubah kayak gini karena masih belum bisa melupakan kakaknya yang udah meninggoy. Oleh sebab itulah dia memaksa Giom untuk menyerahkan Walkman peninggalan almarhum kakaknya itu. Giom cuman meringis terus bilang kalau Walkman ini adalah peninggalan sang kakak dan satu-satunya barang yang mampu meredakan sedikit tekanan batin dari perlakuan keras ayahnya itu. Jadi sebelum meninggal sang kakak pernah berpesan kalau Walkman tersebut bisa mengalihkan rasa sakit dan bisa membuatnya merasa seolah sang ayah nggak ada Giom juga nggak nyangka kalau ucapan itu menjadi ucapan terakhir dari kakaknya sebelum dia meninggal. Giom tahu selama hidupnya sang kakak penuh dengan tekanan batin sama seperti apa yang kini dialami. Menurutnya kematian sang kakak bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan secara tidak langsung dari sang ayah. Tekanan keras dari sang ayah ini telah merusak semua harapan hidupnya. Dan kini Giom merasa sedang berada di fase itu juga. Dan kemungkinan besar dia juga akan berakhir sama seperti sang kakak. Nggak dengar itu, seketika ayah Giom terdiam tanpa kata 엄마도 똑같아요. 뭘 죽였어요. Besok malamnya, Giom sama Yongki berdiri di depan sebuah toko diskotik nih Yongki ngasih tahu di dalam tempat itu ada seorang murid berandal dari wilayah utara yang suka menindas para murid culun. Murid itu bernama Namdo yang masih bagian dari aliansi bersama Kim Nam sama Gion. Sebelum memasuki tempat itu, Yongki mengingatkan Giom agar nggak kehilangan kendali kayak kemarin. Dan setelah itu, mereka langsung masuk ke dalam untuk memulai aksi High School Heroes mereka. Namun setibanya di dalam, mereka terkejut karena ternyata pasukan Namdo sangat banyak dan udah siap menghadapi mereka. Seolah udah tahu hal ini bakalan terjadi. Meski udah dikepung, Giom sama Yongki nggak mundur hingga akhirnya terjadilah aksi adu jotos berjamaah. Awalnya sih Giom sama Yongki berhasil ngajar sebagian antek-antek Namdo. Namun karena kalah jumlah dan stamina makin habis, situasi mulai berbalik dan mereka berdua kewalahan Lalu Namdo yang penasaran pun ngebuka topeng mereka berdua. Dan seketika Namdo tersenyum tak percaya setelah mengetahui kalau pahlawan di balik topeng yang ramai dibicarakan adalah Yongki. Yang artinya Namdo dan aliansi yang lain sebelumnya udah mengenal Yongki dari lama. Namdo menyimpulkan kalau Yongki datang dengan tujuan balas dendam atas kejadian yang menimpa Jisung hingga koma. Giom yang ngedenger itu pun menyadari bahwa selama ini dia cuma dimanfaatkan nama Yongki untuk menjalankan aksi balas dendam terhadap para pelaku perundungan. Di tengah situasi yang semakin genting inilah mereka berhasil melepaskan diri dari genggaman tersebut dan dengan sigap memecahkan kaca jendela dan kabur dari tempat itu. Di tengah pelarian itu, tiba-tiba seorang pengendara motor nyamperin mereka dan nyuruh agar segera naik. Dan ternyata dia adalah Seng Jun. Dan berkat bantuannya itu, Giom sama Yongki berhasil lolos dari kejaran Namdo Tapi saat itu, Giom masih kecewa sama Yongki yang dianggap telah memanfaatkan dan memperalatnya demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk gak jadi nginep di rumah Yongki dan malah meminta izin menginap di rumah Seng Jun. Gak lama, Seng Jun ngajak Giom ke tempat latihannya dan di sana Giom ngerasa kagum pas ngeliat banyak piala Seng Jun karena memenangkan banyak kejuaraan tinju Seng Jun cuma tersenyum terus nasihatin Giom untuk tidak bergaul dengan Yongki. Yongki emang anak yang baik sih, tapi dia punya masa lalu yang kelam yang bisa menyeret Giom ke dalam masalah besar kalau masih terus bergaul dengannya. Di sebuah tempat biliar, Kim Nam, Gion, sama Namdo menemui seorang murid botak yang bernama Gisu, pemimpin utama dari semua aliansi para murid berandalan seluruh sekolah yang telah bergabung dengannya. Dan mereka inilah yang telah membuat Jisung, sahabat Yongki, terbaring koma
Kisu ngerasa gak percaya saat mengetahui anak buahnya telah dikalahkan oleh Yongki. Padahal sebelumnya dia berpikir Yongki telah benar-benar menghilang dari kota dan gak bakal menampakkan wajahnya lagi. Namun kenyataannya Yongki diam-diam mencari kekuatan baru supaya bisa balas dendam kepadanya. Oleh sebab itu, Kisu memutuskan untuk turun tangan demi menyelesaikan masalah ini. Menurut informasi yang diperoleh dari Kim Nam, saat ini Yongki telah bersekolah di SMA Yeonseong. Di sekolah tersebut, Yongki telah berteman dengan seorang murid berbahaya bernama Geom. Orangnya sangat pendiam, tapi dia sangat brutal saat sedang mengamuk. Hingga di keesokan harinya, seperti biasa, Geom melihatkan pesawat sebelum masuk kelas, men. Namun kali ini sedikit berbeda karena yang ada di sisinya adalah Sengjun, bukan Yongki lagi. Hal itu ngebikin Yongki sedikit cemburu ngeliat kedekatan Geom sama Sengjun, men. Sampai pas jam istirahat, Kisu datang ke SMA Yeonseong untuk mencari Yongki, men. Gak pakai basa-basi, dia malah langsung pergi ke ruang musik karena mengira Yongki ada di sana. Tapi Kisu malah ketemu sama Namsik yang langsung memperingatkan kalau itu adalah markasnya. Gak terima dengan kehadiran Kisu yang menyusup ke wilayahnya, Namsik pun langsung melancarkan serangan. Tapi serangan itu malah menjadi bumerang dan Namsik berakhir tragis, men. Wah, 끝이야? Gak lama, salah satu anak buah Namsik langsung melaporkan kejadian itu ke Yongki sama Geom kalau ada murid dari sekolah lain yang tengah mencarinya. Dan sesampainya di sana, Yongki pun langsung merinding ketakutan setelah mengetahui orang yang mencarinya ternyata adalah Kisu, musuh lamanya, men. Sedangkan Geom yang gak tahu apa-apa berniat menyerang Kisu, tapi Yongki ngehentiin dan bilang kalau Geom bukanlah lawan sepadan untuk Kisu dan juga sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, Yongki lah yang akan maju karena ini adalah masalah pribadinya. Dia juga gak pengen Geom terseret lebih jauh dalam konflik masa lalunya yang sangat kelam. Sampai tiba-tiba 오늘은 도망 안 가? bersambung. Ending yang mengkelamkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.